Bisa disampaikan kronologi ya Pak? Kejadian hari Senin sore. Dia keluar dari rumah jam 3. Lalu setengah 6 itu ibu nampak dia pulang ke sampan. Bukan pulang ke rumah tapi pulang ke sampan. Sekali tengok sampannya kering. Jadi ibu duduk di ujung pelantar. Dia sempat juga tengok ibu ke pelantar. Ibu kode pakai tangan suruh pulang gitu. Tapi dia mengode balik lagi, dia pengen masuk ke sungai situ sebentar. Mungkin bahasa dia tak dengar kan. Lalu ibu pulang ke rumah kasih tahu dengan anak, bapakmu pulang masuk ke bakau lagi. Jadi kata anak, saya bilang mungkin itu dia masuk sebentar Pak, mak tengok lubang ketam mungkin. Nah jadi tunggu berapa menit itu anak saya pergi sampai di sana cuma ada jejak tapak kaki aja. Dipanggil udah nggak nyaut. Jadi pada langsung malam itu jam 7 itu warga turun semua mencari sampai 2 kali turun, ternyata nggak ada hasil. Lalu hari kedua tim SAR pun turun. 11 sorenya tim SAR turun. Sampai jam berapa itu pun ibu pun tak tahu juga lah. Jadi lalu besoknya hari ketiga datanglah orang pintar bantu. Memang ada nginap di tempat kejadian itu, di bakau sebelah itu tempat kejadian itu ada 2 malam, hampir 2 malam. Orang itu pulang. Jadi setelah pulang, ibu berpikir seperti gini, stop dulu lah kata ibu bilang itu. Kenapa? Ibu memikirkan warga. Kami di sini orang susah semua mata pencarian di laut. Ada sebagian makan gaji. Kalau libur, termasuk anak saya juga makan gaji. Kalau libur terus diberhenti orang kayak mana kan? Kita berpikir mau bapak pulang, tapi keadaan kita tidak memungkinkan. Termasuk ibu daripada kita penasaran cari-cari terus, istirahat itu bukan berarti berhenti. Kita cari dulu pikiran baru kayak mana, memecahkan dulu anak beranak, jalan keluarnya. Itu aja. Bu, apakah aktivitas Bapak itu di jam yang sama itu selalu ke laut atau seperti apa? Ada, paling 1 jam, 1,5 jam pulang dia. Dia tahu kan air sudah surut, sudah sore kan mau bawa malam, dia tak pernah pulang sampai malam. Aktivitas seperti ini sudah dilakukan Bapak sejak kapan, Bu? Dari bujang. Dari bujang dari ya? Umur belasan. Berarti saat ini sudah puluhan tahun ya? Ya udah pengalaman di sini. Makanya kami aneh kenapa harus hilang gitu. Ya. Nah, sebelum melaut mungkin ada pesan-pesan Bapak waktu itu? Cuma Enggak dia ada. pamit lah, dia mau cari ketam. Nah, Ibu katanya sempat memanggil ya waktu Bapak Ya, masuk ke dalam. sempat ngode aja, sempat kode. tangan gitu. Oke. Nah, di saat Ibu memanggil itu apa respon Bapak waktu itu? Dia tengok ke arah ibu, tapi dia kode lagi ibu, katanya pakai tangan juga, dia mau ke bakau itu. Mau masuk sungai, ada sungai lah di situ kan. Nah, Ibu sadar ketika Bapak kok nggak balik-balik itu kapan itu, Bu? Itu ibu setelah tengok dia bilang mau dia masuk ke bakau, ibu pulang ke rumah kasih tahu anak yang laki-laki. Jadi kata dia mungkin sebentar mak, kata anak laki, mungkin di situ ada lubang ketam dia mau tengok. Kata anak laki-laki gitu. Jadi selang berapa menit istrinya bilang pergilah tengok bapak tuh kok belum balik. Dia langsung pergi. Tak selang berapa jam, selang berapa menit, langsung pergi ikut sungai, ikut tapak yang dia jalan tadi. Nah, sampai di sana tapaknya putus, dipanggil udah tak nyaut lagi gitu. Kalau di bakau itu Bapak memang sering masuk ke dalam bakau? Sering lah, dia cari ketemu, dia dari masuk bakau. Nah, mungkin harapan Ibu sebagai keluarga seperti apa ini ke depan? Harapan saya ya saya mau suami saya pulang lah. Ibarat ya mana tahu ada mujizat Tuhan, ibarat kata dia pulang ataupun dia datang mengasih alamat itu bahwa dia tuh kenapa tuh, harapan ibu seperti itu. Tapi selama 8 hari ini tak ada, belum ada tanda-tanda ya? Datang ke keluarga kasih tahu tak ada. Kalau dirasa, kalau pikiran ibu mengatakan dia tuh ada di satu tempat, cuma kita nggak tahu. Itu pikiran ibu sih, sebagai istri. Pikiran itu tak kenapa suami saya tuh, tapi nggak tahu kapannya.
Pokoknya intinya sekarang saya mau suami saya pulang, mengharapkan suami saya pulang. Ya, dalam kondisi apapun ya. Tapi berharap Kalau soal kondisi itu kita tidak boleh memastikan. ya. Mau dia hidup, mau dia tidak bernyawa lagi, saya mau dia pulang. Mhm. Dapat lah ibarat katanya. Mhm. Kita bisa tengok walaupun bagaimana caranya gitu. Mhm. Maunya ibu seperti itu. Ya. Itu aja. Bu, apa kesan dari Bapak yang Ibu masih ingat sampai sekarang ini? Kesan dari Bapak, maksudnya perbuatan dari Bapak selama ini yang baik, yang Ibu masih kesan hingga hari ini apa? Ya kita kan berpikir gini, sehari-hari kita hidup bersama. Ibaratkan satu nggak ada, bagaimana rasanya? Kan gitu. Iya. Mana kuat, itu kalau bisa pulang lah. Gitu. Ya, Itu aja sebenarnya. Kalau untuk tengkar, ibarat main tangan nggak boleh. ya. Apalagi musuh jauh sekali. Bapak sama Ibu anaknya ada berapa? 3, Ada 3 ya. 2 perempuan, 1 laki. Itu ada 6. Itu 3. Oke. Nah, kalau kepribadian Bapak itu seperti apa? Ya, Kepribadian Bapak seperti apa? Orangnya seperti apa? Pendiam. orangnya. Dia pendiam. Kalau dia jarang lah keluar jumpa orang, kecuali orang datang ke sini, barulah dia ngomong. Ibarat itu. Penggurau juga. Kalau kena orangnya dia suka juga bergurau. Baik. Ketawa biasalah, kadang-kadang mencarut itulah bergurau sama anak-anak, kawan-kawan begitu. Baik. Terima kasih ya, Bu.